Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 474. Mengubah garis keturunan. Di dalam ruang kunci kuno misterius, Marten kecil terbang di sekitar Lindong, yang baru saja membuka matanya. Ekspresi gembira melintas di mata Little Marten saat dia dengan cepat bertanya, "Apakah kamu berhasil?" Ya, Lindong tersenyum dan menganggukkan kepalanya, merasa sangat riang di hatinya. Dia awalnya percaya bahwa dia telah kehilangan senjata ampuh ketika sajadah pengumpulan roh dihancurkan. Namun, dia tidak berharap untuk menerima kompensasi yang bermanfaat untuk itu. Lindong mengulurkan tangannya. Dengan jentikan pikirannya, cahaya bersinar terbentuk di telapak tangannya. Samar-samar, sebuah miniatur formasi alam semesta kuno muncul. Di tengah formasi miniatur, Yuan Power, Mental Energy, dan Devouring Power menyatu dengan kecepatan yang menakjubkan. Akhirnya, setelah fusi selesai, bola energi abu-abu gelap seukuran telapak tangan terbentuk. Bola energi melayang diam-diam di atas telapak tangan Lindong. Meskipun tidak memancarkan gelombang energi liar atau buas, Lindong samar-samar bisa mencium bahaya darinya. Jelas, energi baru ini, yang lahir dari perpaduan tiga jenis energi yang berbeda, memiliki kekuatan membunuh yang sangat hebat. Ceka-ceka, kamu benar-benar anak nakal yang beruntung. Bahkan di puncak saya merasa sulit untuk menggabungkan berbagai jenis energi. Pada akhirnya, anak nakal sepertimu, yang bahkan belum mencapai tahap nirvana, mampu memiliki kemampuan ini. Marten kecil melihat bola energi hitam keabu-abuan sementara matanya berkedip dengan takjub. Nada suaranya juga mengandung nada iri. Energi ini memang kuat. Namun, sangat disayangkan bahwa sejumlah besar energi diperlukan untuk melebur dan membentuk energi baru ini. Mengingat kemampuan saya saat ini, saya tidak punya cara untuk mempertahankannya, kata Lindong dengan menyesal setelah dia mengangguk setuju. Berhentilah menjadi tidak puas. Energi ini tidak hanya dibentuk dengan menggabungkan mereka secara langsung. Jika bukan karena formasi alam semesta kuno, hanya menggabungkan kekuatan Yuan dan energi mental dengan kemampuan Anda saat ini sudah hampir tidak mungkin, apalagi menggabungkan tiga jenis energi yang berbeda. Little Marten memutar matanya ke arah Lindong dan mencaci. Lindong tersenyum. Dengan membalik telapak tangannya, bola energi abu-abu gelap dan formasi mini menghilang. Segera setelah itu, dia meregangkan tubuhnya dan bertanya, "Sudah berapa lama kita di sini?" "Sekitar 2 hari, apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" Marten kecil bertanya. "Kami telah menghabiskan hampir setengah tahun di medan perang kuno. Dalam waktu setengah tahun lagi, pertempuran besar akan dimulai. Kekaisaran di medan perang kuno harus dengan panik mencari semua jenis harta karun kuno untuk menambang sumber daya di dalamnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu, kita tidak harus ketinggalan juga." Lindong terkekeh sambil berdiri. "Menurut ingatan yang ditinggalkan oleh Mental Energy Brain yang mencoba mengambil alih tubuhku, waktu terbaik untuk membuka Ancient Treasure Trove adalah 1 bulan dari sekarang. Kita bisa berasumsi ketika saat itu tiba, mereka yang memiliki 3 kunci lainnya akan muncul di tempat itu juga. Harta karun kuno jelas tidak diturunkan oleh sekte biasa dan jumlah orang yang akan tertarik padanya jauh melebihi jumlah yang terlihat sebelumnya di lembah guntur granit. Oleh karena itu, akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan manfaat apapun darinya. Hehe, siapapun yang berani menghalangi kakek Marten untuk mendapatkan pil samsara, kakek Marten akan menghajarnya habis-habisan." Marten kecil tertawa aneh. Kemudian, ia memandang Lindong dan berkata, "Ketika kakek Marten memulihkan tubuh fisikku, aku akan melakukan pembantaian dan membantumu membantai semua musuhmu." Lindong memutar matanya. Dia tahu bahwa bahkan jika Little Marten memulihkan tubuh fisiknya, ia tidak dapat segera kembali ke bentuk puncaknya. Selanjutnya, medan perang kuno bukanlah negara kecil seperti Kekaisaran Yan besar. Tempat ini diawasi secara ketat oleh sekte-sekte super di wilayah Shuan Timur dan entitas-entitas itu tidak akan membiarkan Marten kecil menimbulkan masalah di sini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengabaikan kata-katanya.
Oh, ngomong-ngomong, ada cukup banyak pil nirvana di tanganmu sekarang. Kamu bisa mencoba menyerang panggung nirvana setelah berlatih beberapa saat lagi. Little Marten mengubah nada suaranya dan berkata. Jelas, Little Marten baru saja melepaskan mulutnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum dan berkata, ini hanya 1 juta pil nirvana. Target saya bukanlah panggung nirvana saja. Marten kecil terkejut. Kemudian, ia bertanya dengan heran, jangan bilang kamu ingin menyerang kesengsaraan nirvana sekaligus juga. Saya cukup tertarik pada kesengsaraan nirvana, Lindong menyeringai sementara matanya dipenuhi dengan nyala api. Tampaknya dia benar-benar serius tentang hal itu. Little Marten agak kaget ketika mendengar kata-kata Lindong. Praktisi panggung nirvana lainnya melihat kesengsaraan nirvana dengan hati-hati seperti harimau ganas, namun orang ini hanya ingin menyerangnya. Namun, Little Marten tahu bahwa Lindong memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Karena kehebatannya yang luar biasa, bahkan sebelum ia mencapai tahap nirvana, tubuh emas nirvana kecilnya memungkinkan dia untuk setara dengan praktisi tahap nirvana lainnya. Begitu dia mengumpulkan sumber daya yang cukup, bukan tidak mungkin baginya untuk menyerang tahap nirvana dan kesengsaraan nirvana sekaligus. Karena kamu ingin sedikit menunda waktu untuk menyerang tahap nirvana, kamu harus menggunakan metode lain untuk meningkatkan kemampuan bertarungmu. Saat ini, Kekaisaran Tebing Iblis sangat membencimu. Si Xuan itu sendiri menimbulkan cukup banyak masalah bagimu, apalagi seniornya yang besar yang bahkan belum muncul. Dia seharusnya menjadi pemimpin Kekaisaran Tebing Iblis. Mereka pasti akan menuju ke Ancient Treasure Trove. Berdasarkan kemampuan Anda saat ini, saya khawatir mereka akan memusingkan Anda, Little Marten menjelaskan sambil melirik Lindong. Satila mendengar kata-kata ini, Lindong menggerakkan alisnya. Dia agak khawatir, tentang, kekuatan Devil Cliff Empire. Meskipun dia bisa menggunakan kunci kuno misterius untuk melarikan diri tanpa sadar, tapi bagaimana dia bisa melarikan diri di harta karun kuno? Jika itu masalahnya, dia tidak akan memiliki hubungan dengan harta apa pun di sana. Jelas, Lindong tidak akan membiarkan ini terjadi. Hanya ada 2 item di tanganmu yang dapat membantumu meningkatkan kemampuan bertarungmu secepat mungkin, kata Little Marten dengan malas sila tahu tentang apa yang Lindong khawatirkan. Oh. Lindong mengangkat alisnya dan menatap Little Marten. Item pertama adalah boneka jiwa dara. Jika dalam kondisi puncak, kekuatannya seharusnya tidak hanya pada level ini. Menjenggat jumlah pil nirvana yang Anda miliki, Anda dapat menjembalikannya ke tingkat wayang jiwa kilas satu dalam waktu singkat. Dengan kata lain, level itu setara dengan tahap yuan nirvana dan itu cukup untuk berurusan dengan Shirxian. Lindong menganggukan, kepalanya sedikit dan menggila nafas liga. Dia hampir melupakan artefak ini. Wayang jiwa dara memiliki potensi besar dan dapat mencapai tingkat wayang jiwa kila satu dalam waktu singkat. Apa item kedua? Lindong bertanya. Dari Kekaisaran Tebing Iblis, selain Shirxian, masih ada pria lain yang bila mungkul. Dan orang itu adalah pemimpin sebenarnya dari mereka dan yang paling sulit untuk dihadapi. Ya, Little Marten tersenyum melihat Little Flame yang berbaring di lantai, dan tertawa, jangan lupakan harimau bodoh ini. Ketika mulai menjikuti Anda mungkin tampak tidak bijaksana untuk menghabiskan banyak sumber daya untuk itu. Meskipun mungkin terlihat seperti Fire Python Tiger biasa, ia memiliki garis keturunan yang sangat langka. Jika bisa mencapai tahap nirvana, kekuatannya tidak bisa diremehkan. API Kessel? Lindong terkejut. Secara setila itu, dia menggelarkan tangannya dan menggosak kepala Little Flame. Kemudian, dia tertawa, selama orang ini dapat mencapai tahap nirvana, saya bersedia menggunakan semua pil nirvana saya.
Dia tidak tampak tertekan sama sekali meskipun fakta bahwa dia berjuang dengan nyawanya sendiri yang dipertaruhkan untuk mendapatkan pil nirvana ini. API Kessel telah menerjang melalui API dan air bersamanya sejak hari-hari di kota Qingyang. Di mata Lindong, Little Flame bukanlah hewan peliharaan, tapi kawan yang sangat diperlukan. Kemudian, seolah-olah merasakan kelembutan di mata Lindong, Little Flame mengeluarkan perlembat. Itu menggunakan kepalanya untuk menyanggul Lindong. Keduanya tampil sangat mesra. Ketika Martin Kessel melihat manusia dan harimau semakin dekat, dia sedikit menyebutkan matanya. Segera setelah itu, ia tertawa Kessel dan berkata, Namun, jangan bodoh dan langsung gunakan pil nirvana itu untuk membantu harimau bodoh itu menyerang panggung nirvana. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi harimau bodoh ini untuk berada di level yang sama dengan kakek Martin. Lindong tertegun sejenak. Kemudian, dia segera bertahap menjadi api yang dimaksud Little Martin dengan berada di level yang sama dengan dirinya sendiri. Little Martin pasti berbicara tentang kecerdasannya, yang bahkan lebih licik daripada manusia. Dari sudut pandang yang berbeda, terlepas dari manusia atau binatang iblis, lebih penting bagi seseorang untuk mencapai tahap nirvana. Beberapa binatang iblis, kuat yang memiliki garis keturunan murni mampu menjembangkan kecerdasan nyata saat menembus tahap nirvana. Beberapa dari mereka bahkan dapat meninggalkan bentuk binatang mereka. Binatang iblis dengan garis keturunan normal itu akan memiliki kecerdasan yang meningkat, tetapi pada akhirnya mereka tetaplah binatang. Karena API Kessel telah melihat begitu banyak garis keturunan, itu tidak boleh kurang, kan? Lindong bertanya dengan ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar berpikir semudah itu mengubah garis keturunan seseorang? Garis keturunan yang telah dilihatnya, termasuk garis keturunan buaya surgawi, hanya dapat memperkuat tubuhnya tetapi tidak segera mendasar mengubah garis keturunannya. Itu karena ini adalah dua hal yang berbeda. Jika ingin mengubah garis keturunannya segera menyeluruh, dia harus melihat garis keturunan harimau murni, Little Martin menjelaskan dengan jelas. Garis keturunan harimau murni? Lindong bergumam. Menurut pengetahuanku, di antara demonic beast type harimau, ada tiga garis keturunan paling murni, Dark Abyss Tiger, Groundbreaking Thunder Tiger, dan Heavenly Demonic Tiger. Harimau neraka jelap, harimau guntur terabosan, dan harimau iblis surgawi, Lindong menggilangi sambil menggunakan tangannya untuk menggosok kepala Little Martin. Tiga jenis garis keturunan ini agak bereputasi baik di dunia binatang iblis. Kabarnya, di atas tiga garis keturunan harimau besar ini, ada entitas legendaris yang disebut harimau sosi kegelapan. Namun, itu hanya muncul pada zaman prasejarah. Sejak itu, tidak ada yang mendengar atau melihatnya lagi. Little Martin terkekeh, jika Anda dapat menemukan salah satu dari tiga garis keturunan harimau yang hebat ini, Anda dapat membersihkan harimau bodoh ini secara menyeluruh dan membiarkannya memiliki garis keturunan murni yang sah. Potensi masa depannya tidak akan terbatas. Lindong tertawa getir sebelum berkata, sepertinya tugas yang sulit untuk diselesaikan. Namun, demi masa depan Little Flame, saya akan mencoba yang terbaik. Little Martin mengangguk. Ia merentangkan cakarnya dan melanjutkan, apakah kita dapat menemukannya atau tidak, itu masih tergantung pada keberuntungan harimau bodoh ini. Bagaimanapun, kita harus meningkatkan kekuatan Blood Soul Puppet terlebih dahulu. Dengan wayang jiwa kelas 1 sebagai wali, itu bisa menghindarkanmu dari banyak masalah. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong mengangguk setuju. Dengan lambaian tangannya, Blood Soul Puppet dipanggil. Dalam 2 hari berikutnya, Lindong terus tinggal di domain kunci kuno misterius. Di dalam tempat itu, Lindong telah menggunakan 200.000 pil nirvana. Dengan bantuan pil nirvana dalam jumlah besar, kekuatan Blood Soul Puppet meningkat tajam hingga mencapai level Soul Puppet kelas 1.
Dari perspektif yang berbeda, Blood Soul Puppet bisa melawan praktisi panggung Wan Yuan Nirvana seperti Si Xuan. Setelah menyelesaikan persiapannya, Lindong kemudian merasa tenang dan meninggalkan domain kunci kuno misterius dengan api kecil. Chapter 475. Tanah Kuno. Di dataran rumput yang terletak jauh dari Devil Cliff City, ruang tiba-tiba mulai terdistorsi sebelum sosok muda muncul secara misterius. Sosok itu secara alami adalah Lindong, yang baru saja meninggalkan domain kunci kuno misterius. Ketika dia mendarat di tanah, Yuan Power yang tangguh melonjak di sekujur tubuhnya. Namun, ketika dia melihat tidak ada yang salah, dia diam-diam menghela nafas lega sebelum tubuhnya yang tegang berangsur-angsur mulai rileks. Menggunakan kunci kuno misterius untuk melarikan diri benar-benar tidak buruk sama sekali, Little Marten muncul di bahu Lindong. Saat ia menatap dataran berumput yang luas, ia tersenyum dan berkomentar. Lindong tersenyum juga sebelum dia melihat jauh ke kejauhan dan menjawab, saat ini, kita harus langsung menuju ke tanah kuno. Karena saya dapat menemukan bahwa waktu yang paling tepat untuk membuka kunci harta karun kuno yang misterius adalah 1 bulan dari sekarang, kerajaan peringkat tinggi lainnya harus mengetahui informasi ini juga. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka kemungkinan menuju ke area itu sekarang. Mari kita pergi dulu dan membiasakan diri. Little Marten mengangguk. Harta karun kuno yang misterius bukanlah hadiah hiburan dan kemungkinan besar kerajaan berpengaruh di wilayah barat daya akan menuju ke sana untuk memperebutkan bagian. Oleh karena itu, pertarungan itu jelas akan menjadi sangat intens dan tidak diragukan lagi akan berada pada level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan pertarungan di Thunder Granite Valley. Faktanya, bahkan sebuah kerajaan sekuat Kekaisaran Tebing Iblis tidak berani lalai dalam keadaan seperti itu. Meskipun mereka berada di antara para elit di daerah barat daya, mereka jauh dari tuan. Di area yang luas ini, ada kerajaan lain yang mereka takuti dan waspadai. Kerajaan yang benar-benar kuat ini juga akan berpartisipasi dalam perjuangan untuk harta karun kuno yang misterius. Oleh karena itu, ini menunjukkan seberapa besar pertempuran yang akan terjadi. Orang-orang yang menonjol dalam perjuangan untuk harta karun kuno yang misterius dapat dianggap sebagai elit bahkan di seluruh medan perang kuno. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Lindong tersenyum sambil berkata. Tidak ada tanda-tanda mundur di matanya dan mereka malah dipenuhi dengan cahaya yang membara. Meskipun dia berasal dari kerajaan peringkat rendah, Kekaisaran yang besar, dia tidak bersikap rendah hati atau bertindak dengan cara yang rendah hati seperti orang lain dari kerajaan peringkat rendah. Dia sama sekali tidak takut pada Saint Light Empire atau bahkan Devil Cliff Empire yang lebih kuat. Itu karena dia tahu bahwa itu adalah cobaan penting di jalannya untuk menjadi seorang praktisi yang benar-benar kuat. Ayo pergi. Lindong tidak ragu-ragu lebih jauh. Saat dia melambaikan telapak tangannya, Little Flame segera melompat keluar dari dalam lengan bajunya dan berubah menjadi mode pertempuran. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya yang besar dan langsung terbang ke langit. Segera, sosok Lindong melintas saat dia duduk di punggung harimau. Menggeram. Little Flame mengeluarkan geraman yang dalam, tubuhnya yang besar segera berubah menjadi kilatan merah saat melesat menuju cakrawala yang jauh. Dalam sekejap mata, itu menghilang dari tepi cakrawala. Medan perang kuno sangat luas dan hanya di pinggiran wilayah barat daya tempat Lindong berada, jauh melebihi kekaisaran yang besar. Selanjutnya, tanah kuno terletak jauh di dalam wilayah barat daya. Oleh karena itu, bahkan dengan kecepatan Little Flame, dia membutuhkan setidaknya 5 hari untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, selama 5 hari ini, Lindong bepergian sendirian. Dalam perjalanan solo ini, terutama di malam hari, dia jelas akan menghadapi serangan dari gerombolan iblis dengan berbagai ukuran. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, Lindong mengalami beberapa serangan. Meskipun demikian, gerombolan iblis yang akan dipandang sebagai bencana oleh kebanyakan orang, hanya dilihat oleh Lindong sebagai kristal iblis yang diisi dengan nirvana ki yang kuat. Selain itu, dengan devouring cortisol yang dibentuk oleh simbol devouring leluhurnya, dampak penindasan malam hari dari medan perang kuno tidak menimbulkan masalah sama sekali bagi Lindong. Dengan demikian,
setiap kali gerombolan iblis muncul, bukannya melarikan diri, Lindong akan memeluk mereka dengan antusias. Setelah pembantaian yang kuat, pada akhirnya, beberapa binatang iblis yang haus darah bahkan tidak mampu menahan antusiasme Lindong saat mereka dengan cepat mundur. Hanya dalam waktu 5 hari, Lindong telah mengalami 7 serangan gerombolan iblis dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah bertemu dengan pembuatnya di tangannya dan tangan Little Flame. Sementara itu, jumlah kristal iblis yang mereka peroleh cukup untuk mengisi kantong Qian Kun mereka. Sepintas, sepertinya mereka telah memperoleh setidaknya 100.000 pil nirvana. Secara keseluruhan, itu adalah tangkapan yang cukup bagus. Tentu saja, selain bertarung dengan gerombolan iblis, Lindong akan mampir ke sebuah kota jika dia menemukannya dan mencoba mengorek informasi lebih lanjut mengenai 3 garis keturunan harimau besar yang disebutkan oleh Little Marten. Sayangnya, dia tidak berhasil menemukan informasi apapun di hari-hari berikutnya. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan informasi apapun mengenai 3 garis keturunan harimau besar, Lindong terkejut ketika dia menyadari bahwa setiap kali dia muncul, beberapa tatapan aneh dan tersembunyi akan segera dilemparkan ke arahnya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit bingung. Namun, teka-teki ini dengan cepat dipecahkan ketika selusin lebih dari setengah langkah ke praktisi tahap nirvana gagal menyergapnya. Setelah itu, Lindong berhasil mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mengganggunya. Sepertinya hadiah telah ditempatkan di kepalaku lagi. Lindong dengan santai menampar praktisi panggung nirvana setengah langkah yang menakutkan, sebelum dia dengan lembut tertawa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekaisaran tebing iblis telah benar-benar menghabiskan banyak uang. Selain 1 juta pil nirvana yang saya minta, mereka sebenarnya telah menambahkan 500.000 pil nirvana lainnya. Tidak heran orang-orang ini akan meninggalkan hidup mereka dan menyerangku. Lindong meregangkan punggungnya, sementara kilatan dingin mengalir di matanya yang menyipit. Si Xuan ini benar-benar menjengkelkan. Lupakan saja, kita akan tiba di tanah kuno besok. Sepertinya saya akan bertemu dengan kekaisaran tebing iblis di harta karun kuno. Pada saat itu, kami akan menyelesaikan dendam kami. Lindong menekan niat membunuh di dalam hatinya sebelum dia melirik dengan santai pada orang-orang yang mencoba menyergapnya. Sebelumnya, setelah membantai para penimbun iblis itu, mata Lindong menjadi dingin dan tajam seperti pisau. Ketika mereka melihat ekspresinya, kulit kepala orang-orang itu langsung mati rasa saat mereka mundur dengan tergesa-gesa. Ayo pergi. Tanah kuno dapat dianggap sebagai daerah paling rumit di wilayah barat daya. Mungkin, kita bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai 3 garis keturunan harimau besar di daerah itu. Lindong melambaikan tangannya dan dia jelas tidak punya rencana untuk berlama-lama saat dia langsung melompat ke punggung Little Flame. 1 orang dan 1 binatang melanjutkan perjalanan mereka. Pada hari kedua, ketika hampir senja, Lindong, yang duduk di punggung harimaunya, tiba-tiba membuka matanya sebelum menatap ke cakrawala. Di batas bidang penglihatannya, barisan pegunungan yang indah akhirnya muncul. Itu adalah tanah yang sangat besar dan kuno. Meskipun medan perang kuno itu sendiri sudah cukup tua, aura ini bahkan lebih kaya. Dari waktu ke waktu, bintang jatuh akan melesat melewati langit di atas daratan kuno. Jelas, mereka adalah kerajaan yang datang dari segala arah. Suara angin yang terdengar sesekali membantu mengurangi kesunyian tanah yang luas ini. Api kecil mengepakkan sayapnya yang besar saat terbang melintasi tanah kuno. Tinggi di langit, Lindong masih bisa melihat beberapa peninggalan kuno. Berdasarkan pengetahuan Lindong, sebelum medan perang kuno muncul, daerah ini adalah daerah yang cukup makmur dan banyak faksi kuat telah mendirikan operasi mereka di sini. Berdasarkan relik, orang juga bisa menyimpulkan fakta ini. Lindong mendesak Little Flame untuk mendarat di luar kota yang tampak cukup megah. Kota-kota ini dibangun di tahun-tahun berikutnya dan meskipun mereka tidak memiliki aura kuno, mereka juga cukup besar. Selain itu, karena fakta bahwa beberapa kerajaan telah tertarik dengan harta karun kuno yang misterius, area di luar tanah kuno menjadi sangat ramai. Setelah menghadapi beberapa masalah selama beberapa hari terakhir ini, Lindong akhirnya belajar dan memilih untuk memakai topi bambu untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah itu, dia akhirnya masuk ke kota.
Segera setelah dia memasuki kota, Lindong tidak menjelajahi sekitarnya. Sebagai gantinya, dia langsung menuju bazar pertukaran informasi pusat di kota. Tempat-tempat ini didirikan oleh beberapa kerajaan yang terhubung dengan baik. Di tempat-tempat ini, selama seseorang memiliki pil nirvana yang cukup, seseorang dapat memperoleh sebagian besar informasi mengenai wilayah barat daya. Setelah 5 hari terakhir ini, Lindong cukup akrab dengan bazar pertukaran informasi. Segera setelah dia masuk, seorang pria kurus menyambutnya dengan senyuman. Informasi seperti apa yang dibutuhkan teman ini? Saat ini, semua orang yang datang ke tanah kuno sedang mengincar harta karun kuno yang misterius. Saya yakin sobat pasti penasaran dengan identitas keempat pemilik kunci kuno misterius. Untuk 5.000 pil nirvana, dengan senang hati saya akan memberitahu Anda. Lindong dengan lembut mengangkat kelopak matanya, sebelum dia dengan santai mengeluarkan 5.000 pil nirvana dan menginstruksikannya untuk melanjutkan. Ketika dia melihat bagaimana Lindong akan datang, mata pria kurus itu bersinar saat dia dengan cepat menyimpan pil nirvana itu. Setelah itu, dia tersenyum ketika dia berkata, untuk 3 dari 4 kunci kuno misterius, mereka dipegang oleh 3 kerajaan besar, Kekaisaran Lembah Kematian, Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Tebing Iblis. Kekaisaran Tebing Iblis? Lindong sedikit terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan setelah dia mengalahkan mereka, Kekaisaran Tebing Iblis masih berhasil mendapatkan kunci kuno misterius lainnya. Sepertinya mereka cukup mampu. Adapun kunci keempat, itu bukan di tangan kerajaan besar, melainkan dimiliki oleh seorang pria dari kerajaan peringkat rendah. Hehe, bagaimanapun, jangan meremehkan dia karena latar belakangnya. Orang bernama Lindong itu bukan penurut, dia tidak hanya berhasil menangkap semua praktisi kuat yang dikirim oleh Kekaisaran Tebing Iblis untuk memburunya, dia bahkan menggunakannya untuk memeras sejuta pil nirvana dari Kekaisaran Tebing Iblis. Akhirnya, bahkan setelah Kekaisaran Tebing Iblis memobilisasi seluruh sekte mereka, dia masih bisa melarikan diri dari mereka. Karena itu, dia sama sekali tidak lemah. Semburat kebanggaan terlihat di wajah pria kurus itu. Sepertinya hanya mereka yang bisa mendapatkan informasi sedetail itu. Mata Lindong menyipit. Mengejutkan betapa akuratnya informasi orang itu. Saya juga di sini untuk menanyakan tentang penampakan 3 binatang iblis. Mata Lindong menatap tepat pada pria kurus itu sambil tersenyum dan berkata dengan santai. Oh, ceritakan lebih banyak lagi. Pria kurus itu dengan santai tersenyum saat dia berkata. Harimau jurang dalam, harimau guntur pelopor, harimau iblis surgawi. Mendengar ketiga nama itu, pria kurus itu langsung tercengang. Segera, dengan ekspresi penuh di matanya, dia melirik Lindong sebelum dia berkata, ketiga binatang iblis ini bukan makhluk biasa. Biasanya berbicara, mereka mungkin akan ada di kota iblis yang legendaris. Tidak apa-apa kalau begitu? Lindong mengerutkan alisnya dengan nada kecewa dalam suaranya. Apakah tidak ada cara baginya untuk membantu Little Flame mengubah garis keturunannya di medan perang kuno ini? Dalam hal ini, masih perlu beberapa saat sebelum api kecil dapat menyerang tahap nirvana. Tepat ketika Lindong hendak pergi dengan kecewa, pria kurus itu menggaruk rahangnya seolah dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia dengan lembut berkata, aku tahu sedikit tentang itu. Namun, itu akan dikenakan biaya. Pada saat itu, semburat kegembiraan segera melonjak ke mata di bawah topi bambu. Chapter 476. Harimau Pembelah Bumi yang Perkasa. Selama Anda memiliki informasi yang saya butuhkan, saya akan memberi Anda harga yang memuaskan. Tatapan cerah di bawah topi bambu Lindong secara bertahap menarik diri saat dia tertawa pelan. Nada suaranya tidak mengandung sedikit pun keinginan. Dia telah berurusan dengan orang-orang cerdas semacam ini sebelumnya dan tahu bahwa orang-orang ini suka meminta harga setinggi langit. Hehe, pria kurus itu terkekeh sebelum melanjutkan, aku tidak akan bertele-tele dan aku tidak ingin berbohong padamu. Saya tahu 1 atau 2 hal tentang masalah ini. Namun, informasi ini tidak dapat diungkapkan sesuka hati, jika tidak, saya akan berada dalam masalah besar. Katakan hargamu, kata Lindong dengan sikap acuh tak acuh. 20.000 pil nirvana.
jangan mengeluh tentang harga tinggi karena ada implikasi tambahan yang terlibat dengan masalah ini. Saya khawatir hidup saya akan dalam bahaya jika mereka tahu bahwa saya membocorkan informasi ini." Pria kurus itu menjilat bibirnya dan berkata. Di bawah topi bambu, mata Lindong menyipit. Setelah hening sejenak, dia membuang tas Qian Kun dan berkata, "Ada 10.000 pil nirvana di sini. Adapun sisanya, saya akan memutuskan setelah Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui." Pria kurus itu buru-buru menerima tas itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbicara dengan suara rendah, 1.000 mil di utara dari sini terletak lembah binatang. Di dalam lembah binatang ada banyak binatang iblis dan kebanyakan dari mereka sebanding dengan praktisi panggung nirvana. Dilaporkan, penguasa lembah binatang ini sama kuatnya dengan praktisi panggung Wan Yuan nirvana, harimau pemecah bumi yang perkasa. Binatang iblis tahap Wan Yuan nirvana. Murid Lindong membesar sedikit. Segera setelah itu, dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Saya tidak mencari harimau pembelah bumi yang perkasa. Apakah mencoba menipu saya?" "Heh, jangan cemas dan biarkan aku menyelesaikannya." Pria kurus itu tertawa aneh sebelum melanjutkan, "Menurut kecerdasan kami, ada tulang harimau iblis surgawi di sarang harimau pembelah bumi perkasa. Harimau pembelah bumi yang perkasa memperoleh tulang itu dengan keberuntungan dan bersiap untuk menggunakannya untuk melewati kesengsaraan nirvana kedua." Tulang harimau iblis surgawi. Mata Lindong tiba-tiba menyala. Namun, suaranya masih tetap tenang, "Yang mati?" "Saudaraku, jika Anda ingin menemukan harimau iblis surgawi yang hidup, saya khawatir Anda harus pergi ke kota iblis yang legendaris. Saya berani bersumpah bahwa tidak ada seorang pun di medan perang kuno," jawab pria kurus itu. "Lindong, tulang harimau juga akan bekerja karena kekuatan garis keturunan pasti ada di dalamnya. Klan harimau iblis surgawi memusatkan kekuatan mereka di tulang, maka tulang mereka adalah bagian paling kuat dari tubuh mereka dan di mana esensi mereka terkandung." Suara Little Marten terdengar di benak Lindong. Suaranya sepertinya mengandung jejak kebahagiaan karena tidak berharap untuk benar-benar mendapatkan berita tentang 3 spesies harimau di medan perang kuno. Setelah mendengar kata-kata Little Marten, Lindong dengan lembut menghela napas lega, merasa agak senang. Jika Little Flame bisa memanfaatkan kesempatan ini dan maju ke tahap nirvana, itu pasti akan menjadi bantuan yang tangguh untuk Lindong. Jika Anda benar-benar menginginkan tulang harimau iblis surgawi, mungkin Anda harus berangkat sesegera mungkin karena sudah ada 2 kerajaan peringkat tinggi yang bersiap untuk bertindak berdasarkan informasi ini. Saya mengambil risiko mendapatkan informasi dari mereka, oleh karena itu, harga 20.000 pil nirvana tidak mahal. Pria kurus itu menyeringai sambil mengingatkan Lindong. "Oh." Lindong mengerutkan alisnya. Dia mengeluarkan 11.000 pil nirvana lagi dan berkata, "Ini adalah pembayaran untuk informasinya. Adapun kelebihannya, beritahu saya semua yang Anda ketahui tentang 2 kerajaan peringkat tinggi ini." Pria kurus itu menerima pil nirvana dengan cepat sementara senyum di wajahnya semakin lebar. Dia kemudian berkata, "Orang-orang yang mengejar tulang harimau iblis surgawi adalah kekaisaran harimau iblis dan kerajaan binatang. Seni bela diri yang sebelumnya dipraktikkan sebagian besar terkait dengan harimau. Alasan mengapa mereka mengincar tulang harimau iblis surgawi kali ini adalah untuk menguasai seni bela diri yang kuat. Adapun kekaisaran binatang, itu adalah kerajaan unik yang menggunakan binatang iblis untuk bertarung dan agak merepotkan. Selanjutnya, 2 kerajaan peringkat tinggi ini masing-masing memiliki praktisi panggung Wan Yuan nirvana dan bawahan praktisi panggung nirvana. Sebagai tahap setengah jalan menuju nirwana, juga cukup banyak. Saya khawatir itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merebut tulang harimau iblis surgawi dari tangan mereka." Jelas, kalimat terakhir pria kurus itu berisi petunjuk peringatan. Dari sudut pandangnya, orang yang berdiri di depannya mungkin misterius, tetapi dia harus gila untuk melakukan sesuatu yang bodoh seperti menantang 2 kerajaan tingkat tinggi sendirian. 2 praktisi panggung Wan Yuan nirvana, 2 praktisi panggung nirvana. Di bawah topi bambu, keheranan menyapu wajah Lindong. Kekuatan dari 2 kerajaan peringkat tinggi ini jauh lebih besar daripada kerajaan gagak besar yang dia temui di lembah granit guntur sebelumnya.
Sepertinya perbedaan kekuatan di antara kerajaan peringkat tinggi agak lebar. Terima kasih banyak. Segera setelah Lindong mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi dan mengucapkan selamat tinggal pada pria kurus itu sebelum berbalik, meninggalkan yang terakhir di belakang. Pria kurus itu melihat ke belakang Lindong dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menurut pendapatnya, Lindong hanyalah orang impulsif yang tergila-gila pada sebuah artefak. Setelah meninggalkan bazar pertukaran informasi pusat, Lindong segera meninggalkan kota. Dia memanggil api kecil dan terbang menuju lembah binatang tanpa penundaan. Lindong, perjalanan ini akan jauh lebih berbahaya daripada Devil Cliff City. Kedua kerajaan peringkat tinggi ini masing-masing memiliki praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Lebih jauh lagi, macan pembelah bumi perkasa bukanlah sasaran empuk. Jika dapat melewati kesengsaraan nirwana, kecerdasannya tidak akan rendah sama sekali. Tidak akan mudah untuk merebut tulang harimau iblis surgawi dari mereka. Pada saat ini, Marten kecil muncul dan berkata, "Informasi tentang harimau iblis surgawi sulit didapat. Jika kita melewatkannya, kita tidak akan tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang." Kedua kerajaan itu mungkin sulit untuk dihadapi, bagaimanapun, mereka sama sekali tidak tahu tentang kita dan masih harus bertarung dengan macan pembelah bumi yang perkasa. Jika kita bisa menangkap kesempatan ini, bukan tidak mungkin kita bisa berhasil, Lindong terkekeh. Secara alami, dia tahu tentang kesulitan misi ini. Namun, dia telah berusaha keras untuk mendapatkan informasi tentang harimau iblis surgawi dan dia tidak bisa menyerah seperti ini. Setelah melihat Lindong bersikeras, Little Marten hanya bisa menganggukkan kepalanya. Aku menepuk Little Flame, yang mengepakkan sayapnya dan terbang di udara, dan berkata, harimau bodoh ini seharusnya tidak mengeluh saat mengikutimu. Namun, saya percaya bahwa Anda akan merasa sangat berharga untuk apa yang telah Anda lakukan untuk itu di masa depan. Binatang iblis yang memiliki fisik yang berubah dianggap sebagai jenis yang sangat langka di dunia binatang iblis. Tidak ada yang bisa menentukan apakah harimau yang tampak bodoh ini akan menjadi entitas yang mengguncang dunia di dunia binatang iblis. Aku sudah merasa bahwa itu sepadan. Lindong menyeringai saat dia dengan lembut menyatakan sebelum perlahan menutup matanya untuk beristirahat. Ketika Lindong memejamkan matanya, dia tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sementara api kecil dengan rajin mengepakkan sayapnya yang besar, tatapan bermartabat berkedip di matanya. Matanya tampak berubah merah saat sayapnya yang besar mengepak semakin ganas. Little Marten melirik Little Flame. Makhluk sensitif seperti dia secara alami bisa merasakan energi halus di udara. Segera, ia merentangkan cakarnya dan menghilang dengan sentakan tubuhnya. Ada beberapa jarak antara lembah binatang dan lokasi Lindong saat ini. Namun, dengan terbang berkecepatan tinggi Little Flame, Lindong bisa merasakan suara angin semakin lemah setelah 2 jam. Dia perlahan membuka matanya dan segera, hutan prasejarah yang sangat luas tiba-tiba memenuhi matanya. Hutan ini menjulang di sebidang tanah yang luas dan memancarkan aroma yang berat, pedesaan dan kuno. Itu pasti sudah ada cukup lama. Apakah ini pegunungan di mana lembah binatang itu berada? Mata Lindong berkedip. Tepat saat dia akan membiarkan api kecil turun, beberapa garis merah tiba-tiba melintas di langit. Garis-garis merah ini terwujud menjadi beberapa sosok yang muncul di hadapannya. Temanku, Kekaisaran Harimau Iblis dan Kekaisaran Binatang telah memblokir tempat ini, tolong buat jalan memutar. 4 orang yang muncul menatap Lindong dengan waspada sambil menyapa yang terakhir. Aura mereka sangat kuat dan menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tahap setengah langkah menuju nirvana. Oh, maaf untuk masalah ini. Lindong samar-samar tersenyum dan tidak melakukan tindakan yang tidak perlu. Menepuk api kecil, mereka berbalik dan pergi. Ketika 4 orang itu melihat betapa langsungnya Lindong, mereka tertegun sejenak sebelum tertawa. Kemungkinan besar, mereka percaya bahwa Lindong takut pada 2 kerajaan peringkat tinggi mereka. Mereka berbalik sekaligus dan terbang menuju area pegunungan yang lebih dalam. Saat mereka berbalik dan pergi, mereka tidak menemukan sosok seperti hantu yang perlahan dan sabar membuntuti mereka. Sosok Lindong dengan cepat bergerak melalui hutan prasejarah. Di hutan ini, banyak pohon besar menjulang tinggi ke langit.
Kanopi menyelimuti area tersebut dan bahkan menghalangi sinar matahari, menyebabkan hutan menjadi redup dan suram. Keempat sosok itu terus terbang ke depan sambil menaburkan semacam bubuk di sepanjang jalan. Apakah mereka mengusir binatang iblis? Lindong mengendus bedak. Bau panas dan pedas mulai memenuhi hidungnya saat alisnya terangkat. Tidak heran orang-orang ini bisa bepergian keluar masuk dengan lancar. Tampaknya mereka telah menggunakan metode yang unik. Sepanjang jalan, Lindong diam-diam membuntuti keempat orang itu. Setelah 10 menit, hutan suram akhirnya berakhir sebagai lembah raksasa muncul di depan mata Lindong. Di tebing lembah, orang bisa samar-samar melihat beberapa sosok. Sepertinya dua kerajaan peringkat tinggi sudah mulai berurusan dengan harimau pembelah bumi yang perkasa. Lindong menggerakkan tubuhnya dan dengan aneh muncul di tempat tersembunyi di tebing setelah beberapa waktu. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat suci bagian dalam lembah. Lembah itu sangat luas dan ada banyak binatang iblis di dalamnya. Namun, sebagian besar binatang iblis sekarang tergeletak di tanah. Tampaknya mereka tidak dibunuh, melainkan dibuat koma oleh beberapa jenis obat. Pada saat ini, dua sosok melayang turun dari tebing. Ketika Lindong melihat dua sosok ini, pupil matanya segera menyusut sedikit. Dari aura yang melonjak melalui tubuh kedua sosok itu, mereka pastilah praktisi panggung Wan Yuan Nirvana dari dua kerajaan peringkat tinggi. Keluarlah harimau pembelah bumi yang perkasa. Kami telah mempersiapkan untuk waktu yang sangat lama hanya untuk Anda. Kedua orang itu dengan dingin tertawa ketika mereka muncul. Tatapan Lindong mengikuti keduanya, hanya untuk menemukan sebuah gua besar di kedalaman lembah. Samar-samar, bumi tampak bergetar ketika sosok setinggi beberapa ratus meter, yang disertai dengan tekanan yang mencengangkan, perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang gua dengan langkah kaki yang menggelegar. Harimau pemecah bumi yang perkasa. Saat Lindong mengamati sosok besar yang telah berjalan keluar dari gua, dia dengan lembut menghembuskan napas dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.